Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ya. Jadi kemarin itu, ya, untuk kelas 10 IPA 3 sebetulnya ada yang ketinggalan ya. Jadi memang ada materi yang ketinggalan dan yang belum tersampaikan. Makanya di sini nanti Bapak akan sampaikan untuk materi yang belum tersampaikan. Ya. Nah, di sini pertama adalah untuk materinya. Kemarin itu kan kalian sudah menentukan apa? Menentukan bentuk molekul dengan teori domain elektron. Nah, sekarang kita akan bahas untuk menentukan eh, bentuk molekul dengan menggunakan teori hibridisasi, ya. Nah, di sini untuk teori hibridisasi, ya, basicnya yang perlu kalian tahu, ya. Jadi teori hibridisasi ini dia menggunakan 3 orbital yang kemarin kita udah belajar tentang eh, prinsip konfigurasi elektron modern. Nah, di sini kan orbital itu kan ada s, p, d, f, tapi untuk teori hibridisasi yang kita pakai itu cuma 3, ya. Jadi itu ada orbital s, ya, orbital s di sini. Kemudian ada orbital p dan ada orbital d, ya. Nah, yang perlu kamu ingat-ingat di sini itu adalah orbital s itu kan dia punya satu kamar, ya. Nah, kemudian untuk orbital p itu dia punya 3 kamar. Sedangkan untuk orbital d itu dia punya 5 kamar. Nah, di sini prinsip yang berikutnya, karena dia itu menggunakan teori hibridisasi dengan menggunakan prinsip konfigurasi elektron modern, maka yang perlu kamu ingat, ya, di sini prinsip Aufbaunya, ya, konfigurasi elektron menggunakan modern, ya, konfigurasinya. Nah, di sini Bapak ambil contoh adalah yang pertama. Jadi nanti untuk menentukan bentuk molekul dengan teori hibridisasi itu pertama nanti ada 2 cara. Yang pertama adalah nanti bentuk molekulnya ada yang dengan menggunakan promosi elektron, ya. Ada juga yang yang tidak perlu promosi elektron, ya. Nah, jadi di sini ini tidak perlu, ya. Nah, ini tidak promosi elektron. Ya, jadi tidak promosi elektron. Nah, di sini contohnya adalah NH3. Jadi ketika kalian mau menentukan bentuk molekul, ya, suatu senyawa dengan menggunakan teori hibridisasi, langkah pertama yang kamu harus lakukan itu adalah menentukan atom pusatnya dulu, ya. Nah, di sini adalah N, ya. N itu di sini indeks atomnya adalah 1, kemudian H itu adalah 3, ya. Nah, kemarin kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan atom pusatnya, ya. Berarti N ini adalah yang jadi atom pusat, ya. Kemudian karena dia paling sedikit kan, ya. Jadi si N ini yang jadi patokan. N itu adalah nomor atomnya 7, ya. Kemudian kalian buat konfigurasi elektronnya. Pertama adalah 1s2, 2s2, 2p, 3. Di sini 2 2 3, ya. Berarti kan 7 totalnya, ya. Nah, yang kamu ambil itu adalah orbital 2 orbital terakhir, ya. Atau bisa juga karena di sini kan dia 3, ya, berarti kalau misalkan nanti kurang, ya, nanti boleh ditambahkan orbital D, ya. Nah, di sini S itu kan dia punya 1 kamar, ya. Bapak tulis di sininya adalah bentuknya gini aja, ya. Nah, di sini kemudian P itu punya 3 kamar, di sini bentuk 3, ya. Kemudian S itu elektronnya di sini di atas ada 2 sesuai dengan aturan Han. Kemarin ada yang ke atas dan ke bawah, ya. Kemudian P itu dia kan ke atas kan ada 3, ya. Nah, di sini yang perlu kamu harus ketahui, ya. Jadi kalau misalkan jadi si N ini atom pusat dia harus nyediain kamar yang elektronnya masih sendiri, karena nanti elektron si H ini, ya, jadi atom yang berpasangan dengan si N ini yang dengan atom pusat itu dia bisa masuk elektronnya satu-satu, gitu, ya. Jadi ini kan dia kan udah ada 3 nih, ya kan, udah ada 3 yang kosong, ya, karena di sini kan sesuai permintaan, karena di sini H-nya ada 3, ya, berarti udah tinggal masuk H-nya ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ya. Nah, orbital S di sini ini kan dia 1, ya, kemudian P-nya ada 3, 1 2 3, maka bentuk molekul yang terbentuk itu adalah sp3 atau dalam bentuk tetrahedral, ya. Ini yang kemarin Bapak sudah tulis kalian bentuk dari molekul dari tetrahedral, ya. Kemudian
Nah, di sini contoh yang berikutnya adalah dengan yang promosi elektron. Ya, bagaimana dengan promosi elektron? Ya. Nah, di sini adalah Bapak ambil contoh adalah CH4, ya. Langkah pertama yang kamu harus lakukan itu adalah menentukan atom pusatnya dulu. Ini kan C-nya 1 nih ya, H-nya ada 4, ya. Nah, maka yang jadi atom pusat siapa? Si C, karena jumlah C indeks atomnya paling sedikit kan. Nah, berarti si C ini kamu buat dulu konfigurasi elektronnya ya, 1s2, 2s2, 2p2 karena di sini nomor atomnya 6, ya. Kemudian S ini punya satu kamar, ya di sini di strip aja satu, kemudian P itu punya 3, 1, 2, 3. Nah, si C ini dia harus nyediain 4 kamar kosong, ya, yang sendiri, bukan kosong tapi yang terisi sendiri gitu ya. Nah, otomatis ini kan ada elektron yang berpasangan ya. Nah, elektron berpasangan ini nanti dia akan apa? Dia akan masuk atau yang disebut dengan promosi elektron, ya. Jadi promosi elektron ke orbital P yang belum ada isinya elektronnya, ya. Jadi ketika dia belum terjadi perpindahan elektron, yang baru proses promosi elektron, ini yang disebut dengan keadaan dasar, ya. Jadi keadaan dasar itu adalah yang disebut dengan belum terjadinya perpindahan elektron atau biasanya disebut dengan keadaan molekular, ya. Nah, biasanya di sini ketika dalam keadaan dasar kemudian dia promosi elektron, ya, maka yang terjadi ya elektronnya di sini satu, awalnya 2 kan jadi satu, kemudian di sini satu satu satu, ya, sesuai permintaan. Karena si H-nya ada 4, ya, berarti kan di sini udah kamarnya udah yang terisi satu elektron udah 4 ya. Nah, berarti si H, elektron si H-nya tinggal masuk ke sini satu satu satu, ya, sehingga orbital yang terjadi itu adalah S-nya ada 1, P-nya ada 3. Jadi sp3 bentuk dari CH4 itu adalah tetrahedral, ya. Nah, kemudian contoh yang lain Pak, boleh contoh yang lain, ya. Misalkan di sini adalah bentuknya adalah PCl5. Ya, langkah pertama yang kamu harus lakukan, ya, itu adalah menentukan atom pusatnya dulu. Yang jadi atom pusat siapa? P, ya. Nah, si P ini berarti yang jadi patokan, ya. Si Cl-nya kan ada 5 ya. Ya. Sekarang kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berarti di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ya. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan, yang kamu ambil itu adalah orbital S dan P terakhir. Tapi kalau misalkan kurang gimana Pak? Misalkan ya nanti boleh ditambahkan deh seperti ini kasusnya, ya. Nah, S di sini elektronnya ada 2, P di sini ada 3, ya. Nah, Cl di sini kan ada 5 ya. Nah, di sini kan elektron di sini gak mungkin kan dia promosi elektron. Ini kan yang disebut dengan apa tadi? Keadaan dasar. Ya, jadi keadaan dasar itu ini, ya, keadaan dasar ya. Nah, keadaan dasar ya. Nah, jadi ketika elektron ini promosi kan gak mungkin kan ke orbital P, karena orbital P ini udah terisi semua, ya. Nah, di sini kan butuh Cl itu ada 5, ya, makanya nanti di sini boleh ditambahin orbital D. Ya, orbital D itu punya 5, ya, kamarnya 1 2 3 4 5, ya, ada 5. Nah, jadi prosesnya nanti ketika ininya mix, ya, ketika nyampur, ya, ketika mix atau campur, ya, ya, maka di sini S ini awalnya 2 jadi 1, ya, karena elektronnya pindah ke sini 1, ya, sehingga nanti elektron Cl masuk ke sini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, di sini orbital P itu ada 1, orbital S itu ada 1, P itu ada 3, D itu ada 1, maka yang terbentuk adalah orbital sp3d. Nah, bisa kamu lihat itu adalah bentuknya adalah di piramida segitiga atau di piramida trigonal, ya. Itu bentuk dari PCl. Contoh yang lain Pak, boleh misalkan Bapak ambil senyawanya adalah SF6, gitu ya. Langkah pertama yang kamu harus lakukan itu adalah menentukan atom pusatnya dulu. Udah pasti yang jadi atom pusat adalah si S, ya. Nah, si S ini nomor atomnya adalah 16. Biasanya di soal udah dikasih tahu ya. Nah, berarti di sini adalah 1s2, kemudian 2s2, kita buat dulu konfigurasinya, 2p6, ya, kemudian 3s2, 3p berapa? 4, ya. Yang diambil S itu kan punya satu kamar ya, P itu punya 3, 1 2 3, ya. Ini nanti dalam keadaan dasar, ya. Elektron S ada 2, ya. Elektron P ada 4, 1 2 3
4 ya. Nah di sini ada nggak promosi elektron? Ada ya. Jadi promosi elektron kalau F-nya kan ada 6 nih ya. Sedangkan yang berpasangan juga ada 2. Logikanya ini kan kalau misalnya ini pindah 1, ini 1 ya berarti ada 6 kan ya total yang elektron yang dibutuhkan sesuai dengan yang kebutuhannya. Maka karena di sini nggak mungkin kan si S elektron si S pindah ke si P karena nanti kan jadi berpasangan. Berarti ditambahin orbital D di sini ya. Ya orbital D 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi nanti akan promosi elektron ke sini 1 ya. Nah, ke sini. Nah, kemudian elektron yang di sini juga promosi elektron. Ya. Maka nanti ketika ininya promosi elektron ya, promosi elektron ya. Jadi elektron di orbital S awalnya 2 jadi 1. Kemudian di orbital P juga sama, di sini elektronnya berpindah 1 elektron. Kemudian di D 5 ya. Di sini ada 1 elektron, ini ada 1 elektron. Ya. Kebutuhannya ada 6 karena F-nya ada 6. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Udah pas ya? Berarti elektron si F tinggal masuk ke sini ya, 1 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi elektron si F masuk ke sini, set gitu ya. Ini ke sini, set. Ini masuk ke sini juga. Set. Ini masuk. Nah, ini juga masuk. Nah, ini juga masuk ya. Maka ini yang disebut dengan mix ya. Mix itu maksudnya campur. Maksudnya campur itu gimana, Pak? Jadi elektron antara punya si S sama punya si F ini bergabung di sini sehingga disebut dengan campur ya. Maka ini orbitalnya kan S1 ya. P-nya 3, D-nya 2. Maka terbentuk sp3d2. Nah, ini bentuknya apa? Bentuknya adalah oktahedral. Nah, kamu bisa lihat di buku di halaman 92 itu bentuk dari teori hibridisasi. Ya, itu. Kemudian nanti ya, nanti ada tugas untuk kamu ya sama dengan kelas yang lain ya. Jadi nanti tugasnya adalah buatlah ya. Buatlah ya. Ya, bukan buatlah, tapi ramalkan. Ya. Ramalkan ya, ya. Bentuk molekul dari BF3 dengan nomor atom B sama dengan 5 ya, dengan menggunakan metode ya, teori hibridisasi ya. Nah, jadi nanti tulis ya, tulis di kertas selembar ya, tulis di kertas selembar ya, dan dikumpulkan ya, dikumpulkan setelah ujian hari Senin ya, hari Senin ya. Jadi setelah ujian hari Senin silakan nanti kalian kumpulkan ya. Ya, itu baik, itu saja mungkin untuk kita hari ini ya. Bapak cukupkan dulu ya. Sekian dari Bapak ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.